Baik. Karena jam sudah jam 2 lewat, kita mulai saja perkuliahan hari ini sambil menunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman yang udah join di kelas praktikum pemrograman web hari ini. Jadi pada hari ini kita bakal lanjutkan kembali materi dari pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah share video tentang first materi for the HTML tag in your Google Classroom, I think. Di situ saya sudah membahas juga tentang beberapa tag HTML dasar yang nantinya HTML dasar ini bakalan menjadi rangka dan bakal menjadi dasar sebenarnya untuk teman-teman membangun sebuah web yang nantinya bakal dibangun di aplikasi webnya seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini adalah tag lanjutan dari tag-tag sebelumnya. Nanti kita bakalan bahas tentang teorinya dan juga nanti kita bakalan praktekkan bagaimana sih implementasi dari tag dasar yang kedua ini. Jadi untuk tag HTML dasar yang kedua ini nanti ada beberapa pembahasan. Pertama itu nantinya ada HTML page title. Jadi di page title ini bagaimana caranya kita memberikan title ataupun judul dalam sebuah web. Kalau misalkan teman-teman buka sebuah web lalu open new tab sebuah web. Nah, di situ bakalan ada nantinya judul dari si web page-nya atau nantinya teman-teman mau share si web teman-teman ataupun web page teman-teman di WhatsApp. Nah, di WhatsApp itu nantinya juga bakal muncul title dari si web page-nya. Nah, lalu ada HTML fav icon. Fav icon ini adalah bentuk dari icon dari si page-nya. Nanti teman-teman bisa menambahkan icon di HTML-nya sebagai icon si webnya. Kalau misalkan sebuah company ada icon company-nya, nah nanti iconnya bisa ditaruh di dalam sebuah webnya. Lalu ada HTML formatting. Jadi HTML formatting ini adalah beberapa format yang bisa digunakan untuk manipulasi yang di konten teman-teman, contohnya kayak paragraf dan sebagainya, bisa menggunakan HTML formatting ini seperti itu. Nah, lalu ada HTML images. In this HTML images, you can insert the images in your web page. Jadi teman-teman bisa mengimplementasikan images in your web page dan nantinya bisa secara lokal ataupun secara online seperti itu. Lalu ada HTML table. Jadi HTML table ini seperti namanya, teman-teman juga bisa menambahkan table in your web page. For the show the data from the database. Jadi teman-teman bisa menggunakan table ini sebagai media untuk bagaimana caranya nantinya bakal menampilkan data secara table in the web page seperti itu. Nah, lalu ada HTML list. List ini nantinya bisa menampilkan beberapa file ataupun data secara list seperti ini. Ini bentuk list, ada titik-titik seperti ataupun angka dalam bentuk angka. Kita bisa menampilkannya dalam list seperti itu. Lalu ada HTML links yang nantinya bisa digunakan untuk make to hyperlinks from your web page to another web page. Jadi teman-teman bisa bikin link dengan klik pakai hyperlink dan sebagainya. Nanti dia bakalan pindah ke ke web page lainnya. Dan terakhir nanti kita bakal mencobakan komentar pada HTML juga. Jadi komentar ini salah satu hal yang important sangat penting juga di web page ataupun di pemrograman HTML karena dengan komentar ini si script yang teman-teman create itu tidak bakalan di-execute oleh si web page-nya seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke HTML page title. Nah, jadi ini ada ini definisi dari HTML page title. Jadi HTML page title itu adalah dikenal sebagai elemen title
adalah bagian penting dari sebuah dokumen HTML. Jadi ini adalah salah satu hal yang cukup penting dan pasti ada di setiap web page untuk memberikan kesan title ataupun judul dari sebuah web page tersebut seperti itu. Nah, digunakan untuk menentukan judul atau nama yang akan muncul di top browser saat penggunaan mengunjungi halaman web tersebut. Jadi nanti pada saat si user ataupun or atau pengguna yang nantinya bakalan mengakses webnya nanti bakalan menemukan judul dan mengerti oh si web ini tentang ini loh. Karena pada dasarnya pada basic judul is if how to imaging the your page, bagaimana menggambarkan konten dari web page. Nah, kenapa sih pentingnya si HTML page title ini? Jadi si HTML page title ini identifikasi halaman. Jadi judul sisi judulnya itu bakal ditampilkan dan dapat mengidentifikasi konten yang ada di halaman. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan judul itu pasti menggambarkan dari isi halamannya. Misalkan judul tentang how to develop the machine learning with the Python. Nah, pasti isinya tentang bagaimana cara membangun si machine learning tersebut tentang dengan Python. Nah, mungkin tiba-tiba menggunakan C++ ataupun PHP seperti itu. Nah, lalu si tag title ini juga digunakan untuk SEO, yaitu Search Engine Optimization. Jadi karena pada dasarnya pada saat kita mencari sebuah page ataupun halaman di Google, nah Google akan menggunakan judul tersebut sebagai faktor untuk menentukan peringkat dalam penghasilan pencarian. Jadi misalkan cari teman-teman bikin web, terus the title web is how to develop machine learning with the Python misalkan. Nah, eh, salah satunya nantinya kalau misalkan teman-teman bikin judul seperti itu, kalau misalkan user search the how to develop machine learning with the Python, nah nantinya bakalan muncul salah satunya web yang teman-teman bangun misalkan. Nah, lalu bisa digunakan untuk bookmarking. Jadi ketika pengguna menyimpan halaman web bookmark, nah judul halaman akan menjadi nama bookmark tersebut sehingga judul yang jelas dan deskriptif dapat membantu pengguna mengidentifikasi bookmark mereka nantinya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bookmark sebuah web, nah salah satu penamaan dari bookmark itu adalah title dari si web tersebut seperti itu. Nah, lalu bisa digunakan untuk sosial media sharing. Seperti tadi, kalau misalkan teman-teman pengen share di WhatsApp ataupun di Facebook ataupun di Instagram or TikTok maybe. Nah, nanti untuk yang ditampilkan di si media sosialnya adalah back title dari si web kita seperti itu. Lalu ya tentunya pilihlah judul yang relevan yang dimana nantinya dapat mendeskripsikan secara singkat web Anda agar pengguna dapat mudah memahami kontennya dan agar hasil pencarian Anda juga lebih baik. Seperti itu. Nah, ini bentuk dari implementasi dari pack title untuk si HTML. Nah, sekarang kita cobakan sambil kita cobakan si scriptnya. Nah, oke. Jadi di sini saya bikin coba di directory file kuliah ada kuliah eh bentar. Hmm, oke. Saya bikin satu directory lagi.
Hmm. Nah, sini saya bikin. Eh, nah, oke. Jadi di sini saya bikin sebuah directory ataupun folder baru yang nantinya si folder ini nantinya bakalan saya buka untuk apa namanya untuk di open di apa di si Visual Studio Code-nya seperti itu. Nah, oke. Di sini di Visual Studio Code-nya saya sudah buka salah satu folder yang namanya tadi kita udah create nama foldernya adalah HTML file. Nah, di dalam HTML file ini saya bisa bikin sebuah file HTML. Di sini ada logo plus nih, new file nih. Kita bisa klik. Lalu kita bisa kasih namanya. Misalkan di sini saya bikin namanya eh, HTML atau ini aja. Index.html misalkan. Nah, saya bisa kasih namanya index.html, nanti kita enter. Nah, file si index.html ini udah secara otomatis tercreate di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita tinggal bikin tag HTML. Ini adalah tag yang emang wajib ada pada HTML. Nah, oke. Jadi pada dasarnya si HTML ini ada beberapa tag yang emang harus ada dan wajib ada di HTML tersebut. Yaitu ada tag HTML ini menandakan kalau misalkan script itu adalah sebuah HTML. Lalu ada head. Head ini nantinya tempat letaknya beberapa CSS teman-teman. Lalu title-nya juga nantinya bakalan ditaruh di sini dan juga ada body juga yang nantinya bakalan ditaruh di tag HTML-nya. Nah, si body ini semua konten kita nanti bakalan terletak di body ini. Seperti itu. Atau teman-teman juga bisa taruh JavaScript-nya di bagian body. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba save. Seperti ini aja sebenarnya sudah bisa kita jalankan di browser. Contohnya tag HTML ini saya jalankan di browser misalkan. Nah, di sini sudah berjalan si HTML-nya. Kalau misalkan kita kasih heading, misalkan eh, satu, ya. Lalu kita buka di browser. Nah, sudah muncul kata-kata ini adalah halaman web. Nah, tetapi di sini title-nya masih nama file dari yang kita create, belum ada title-nya. Nah, cara nge-create title-nya kita bisa tambahkan di head di sini. Bahkan teman-teman bisa tambahkan tag title. Nah, misalkan misalkan di sini adalah nama nama title-nya misalkan saya bikin seperti tadi develop uh, machine learning with Python. Nah, kita save. Nah, kalau misalkan kita reload page-nya,
Sorry, title. Oh, udah kurang satu. Oke, kita lihat lagi. Oh, hmm? Nah, hmm. Hmm. Oke, kasih. Nah, oke. Nah, kita rubah lagi misalkan ini seperti tadi. Develop kapan? Nah, oke, ini siapa? Nah, oke, seperti ini bentuknya. Di sini teman-teman bisa lihat ada judul Develop Machine Learning with Python. Nah, ini yang nantinya bakalan bertugas sebagai page title dan judul dari halaman web kita. Nah, kita bisa menggunakan eh, tag title seperti ini. Kalau misalkan tag title-nya kita hilangkan, ini misalkan saya komen, save. Nah, secara otomatis yang bakal menjadi judul adalah si nama filenya. Nah, karena tadi nama filenya kita kasih adalah index.html. Nah, sekarang title-nya kan belum kita setting tuh. Nah, makanya dia secara otomatis bakalan memberikan si nama file ini sebagai title-nya. Tapi kalau misalkan kita berikan title dia, kita save, lalu kita reload lagi. Nah, dia bakal ganti jadi develop machine learning with Python seperti itu. Jadi itu implementasi dari si tag title. Nah, lalu selanjutnya, nah
Selanjutnya ada fav icon. Jadi fav icon ini adalah singkatan dari favorite icon. Jadi ini adalah gambar kecil yang ada di tab-nya. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan gambar kecil tersebut yang dimana ukurannya adalah 16 kali 16 pixel atau 32 kali 32 pixel. Jadi ukurannya cukup kecil agar semua konten yang ada di logo tersebut bisa ditampilkan oleh si fav iconnya seperti itu. Nah, si fav icon ini digunakan untuk mengidentifikasi situs web atau memberikan mereka atau logo kecil untuk situs tersebut. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat browser. Nah, misalkan buka Google nih. Nah, di sini ada logo Google di sini, logo Google yang dimana ini adalah fav icon dari si search engine Google. Nah, sedangkan di sini kan logonya masih kayak bola dunia. Nah, berarti kita belum setting nih si fav iconnya. Nah, kita bisa setting si fav icon ini dengan logo yang teman-teman gunakan. Nah, contohnya di sini saya cari aja logo di Google misalkan logo 16 kali 16. Nah, oke, sebagai contohnya saya ambil logo salah satu aja misalkan ini, logo Iron Man misalnya. Kita coba open image new tab. Oke, ini tidak bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen setting on your logo misalkan. Nah, biasanya kalau saya kalau misalkan teman-teman tidak punya server ya konteksnya. Kalau saya misalkan kalau kalau saya biasanya saya pakai Image BB, Image BB ini. Nah, Image BB ini nanti saya bakalan upload gambarnya. Contohnya gambar si Spoon. Nah, contohnya gambar school ini deh. Nah, biasanya saya bakalan download dulu si gambarnya, eh, save image. Misalkan saya simpan di download, misalkan eh, full icon. Nah, di image BB ini saya bakalan upload si gambarnya. Lalu saya bisa, nah kita bisa klik si gambarnya tersebut untuk mendapatkan link dari si gambarnya. Nah, ini kita bisa open image in new tab. Nah, di sini kita bakal dapat link nih dari si gambar tersebut. Teman-teman yang harus perhatikan di belakang linknya itu harus ada formatnya ya. Jadi ada ekstensinya bisa JPG ataupun PNG. Nantinya si apa namanya si icon ini bisa kita jadikan pop icon di HTML-nya. Nah, sekarang kita ke web page-nya. Jadi untuk pop icon tersebut, nah kita bisa pakai script link rel icon, lalu tipenya adalah image ataupun icon, X icon. Lalu href ini nantinya bakal menjadikan sumber dari si apa namanya si logonya ataupun si iconnya. Kalau misalkan nantinya kita pakai image BB tadi, ya iconnya adalah si image of icon bla 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 seperti itu. Nah, sekarang kita cobakan.
icon. Nah, lalu untuk hrefnya kita pakai yang sudah kita upload tadi. Ini kita copy linknya. Lalu kita paste di hrefnya. Nah, ini jangan lupa kita save. Bisa pakai Ctrl S ataupun Command S. Nah, kita balik ke page-nya. Nah, sebelumnya page-nya masih belum ada logonya. Kalau misalkan kita reload, coba dulu. Kan, nah, oke. Nah, jadi di sini logonya sudah, pop iconnya sudah terganti sesuai yang sudah kita upload di Image BB tadi. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan sebelumnya dia hanya menggunakan bola dunia saja, sekarang logonya udah ganti sama logo school icon tadi yang sudah kita create. Nah, jadi tentunya si webpage teman-teman lebih mudah dikenali ataupun lebih mudah diidentifikasi oleh si usernya. Kalau misalkan, oh ini udah ada logonya nih, bisa saja logo dari company-nya. Kalau misalkan mau bikin web status untuk company ataupun mau bikin CV secara online nantinya, nah bisa saja digunakan logonya untuk mengidentifikasi web yang teman-teman bangun seperti itu. Nah, lalu setelah HTML pop icon, nah, lalu ada HTML formatting. Jadi HTML formatting ini bertujuan untuk merubah elemen pada format teks dengan tujuan dan maksud tertentu. Nah, contohnya di sini ada beberapa HTML tag formatting. Contohnya untuk bikin box teks, lalu bikin italic, lalu mark teks, lalu bikin teks small, lalu ada deleted atau delete text ataupun teks yang dicoret. Lalu ada inserted text, lalu ada subscript text dan superscript text. Nah, sekarang kita cobakan. Misalkan pertama kita mau bikin bold text nih di sini. Misalkan di sini saya bikin judulnya deh. Uh, Tag HTML dasar juga. Nah, kalau misalkan misalkan kita pengen bikin bold text, misalkan kita bisa menambahkan tag B, misalkan B. Ini adalah teks bold. Kita save, kita reload. Nah, bentuknya seperti ini. Eh, nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah teks yang sudah di bold oleh si HTML-nya. Atau teman-teman bisa nambahkan div misalkan. Nah, oke.
Jadi di sini saya tambahkan div. Fungsi div apa? Jadi div ini fungsinya adalah untuk membatasi antara satu tag dengan tag yang lain. Nantinya impact-nya adalah untuk si desainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nih antara satu teks dengan teks yang lain ini desainnya berbeda. Nah, teman-teman bisa gunakan tag div dan nantinya bisa nambahkan ID si CSS-nya di dalam tag div-nya. Mungkin di next pertemuan nanti kita bakal bahas juga tentang CSS-nya dan bagaimana implementasi ID sama kelas untuk si tag di HTML-nya seperti itu. Nah, ini adalah text bold. Lalu kita coba untuk bikin italic. Italic. Kalau misalkan kita reload, nah hasilnya seperti ini. Oh, something BR dulu. Nah, oke. Nah, di sini saya tambahkan tag BR. BR ini adalah tag yang digunakan untuk melakukan enter terhadap satu kata, misalkan kata. Kalau misalkan kita nggak pakai BR, misalnya contohnya saya nggak pakai BR nih. Nah, bentuknya bakal seperti ini. Jadi tagnya bakal nyambung. Tapi kalau misalkan kita tambahkan BR di sebelum teksnya, nah seperti ini setelah teksnya, teks simbol tadi, hasilnya bakalan nge-enter si ini adalah teks italic seperti itu. Nah, lalu ada mark text. Kita coba. Nah, jadi bentuknya bakal seperti ini, layaknya seperti Stabilo. Dia dapat melakukan marking terhadap si teksnya. Jadi teksnya itu dibikin seperti apa? Seperti Stabilo gitu untuk menandakan kalau misalkan tag itu important ataupun penting dari si halaman webnya seperti itu. Nah, lalu ada small, coba small ini adalah small. Nah, jadi ini adalah implementasi dari text small, ini small text. Nah, jadi tujuannya adalah untuk membuat teks itu lebih kecil daripada teks pada sebelumnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa membuat seakan-akan teksnya itu lebih kecil daripada teks sebelumnya. Nah, lalu setelah small text small, nah lalu ada delete, bisa namakan del seperti ini. Nah, jadi ini adalah text delete. Text delete ini tampilannya seperti ini. Jadi ada garis di tengah dari teksnya, seakan-akan teks itu tidak digunakan ataupun teks yang salah, misalkan salah arti. Nah, teman-teman bisa memanipulasi si teks tersebut dengan si delete tersebut seperti itu. Nah, lalu ada inserted text. Kita bisa pakai ins dari load. Nah,
Lalu di sini ada text insert. Text insert ini sama seperti underline sebenarnya. Dia memberikan garis di bawah teks. Kalau misalkan delete kan dia garis di tengah-tengah teks tersebut. Tapi kalau misalkan menggunakan insert, apa namanya, garisnya itu berada di bawah teksnya seperti layaknya underline. Jadi teman-teman bisa gunakan kalau misalkan membutuhkan teks dengan kondisi ada underline nih untuk teksnya. Nah, bisa menggunakan si insert ini seperti itu. Nah, lalu ada subscribe, subscribe, subscribe pakai tag sub. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi subscribe ini dia bakalan memberikan kesan di mana teks itu ada di bawah apa namanya, di bawah teks sebelumnya. Nah, ini biasanya diterapkan misalkan teman-teman mau bikin persamaan, persamaan aritmatika misalkan. Nah, kita coba misalkan ada persamaan aritmatika misalkan. Hmm, misalkan X, misalkan di sini X, X2 misalkan ditambah X3 dikurang 4 misalkan. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi si subscript ini bisa digunakan untuk ya teman-teman bikin persamaan aritmatika. Nah, lalu ada superscript. Nah, superscript ini hampir sama seperti apa si subscript, tapi bedanya kalau misalkan superscript biasanya digunakan untuk bilangan berpangkat. Misalkan 10 10 pangkat 2 misalkan ditambah 20 pangkat 3. Oke, saya seperti ini. Jadi ada dua elemen yang bisa teman-teman gunakan, ada superscript dan ada subscript. Yang dimana kalau misalkan subscript ini apa namanya si tagnya ataupun hasil teksnya berada di bawah seperti ini. Nah, berbeda dengan superscript, superscript bakalan berada di atasnya. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk pangkat di aritmatika seperti itu. Nah, jadi itu adalah beberapa tag untuk formatting yang bisa teman-teman gunakan yang nantinya bisa mendukung pada saat teman-teman mengembangkan si konten dari si webnya misalkan seperti itu bisa digunakan. Oke. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu mungkin, silakan kalau ada yang kurang jelas ataupun kurang paham, boleh silakan.
Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bisa bikin HTML images. Jadi HTML images ini adalah salah satu tag yang memungkinkan kita untuk memasukkan gambar di dalam konten page kita, misalkan. Nah, jadi elemen image dalam HTML digunakan untuk menampilkan gambar ataupun image dalam halaman web kita nantinya. Nah, jadi ini adalah salah satu elemen yang penting dalam pembuatan konten visual dalam HTML. Nah, lalu format gambar yang bisa digunakan, kita bisa menggunakan JPG, lalu PNG, dan juga GIF. Kalau misalkan GIF, kayaknya dia nggak bakalan, kalau GIF yang gerak ya, kayaknya nggak bakalan gerak deh untuk GIF-nya. Jadi GIF-nya bisa saja nantinya bisa digunakan GIF yang statis, iya yang statis yang tidak bergerak untuk konten yang ada di web teman-teman seperti itu. Nah lalu di tag si HTML image ini kita nanti bisa menambahkan lazy loading. Jadi lazy loading ini salah satu script untuk mengoptimalkan waktu pemutaran yang ada di halaman web. Jadi dapat menggunakan atribut si loading sama dengan lazy pada elemen img-nya nantinya. Nah, jadi ini memungkinkan teman-teman untuk gambarnya itu dimuat secara bertahap di halaman webnya. Jadi tidak dapat mengurangi waktu pemutaran di awal. Jadi kalau misalkan udah pernah dibuka, jadi tidak gambarnya tidak lama lagi ataupun tidak loading lagi untuk open si image-nya seperti itu. Nah, lalu di sini bentuk dari implementasi si um, script image-nya kita cobakan di tag HTML di script HTML-nya. Bahkan di sini saya tambahkan tag kedua my image. Nah, lalu untuk gambarnya saya ambil dari Google saja. Image. Hmm. Nah, nah, oke kita coba ini dulu. Tidak. Hmm, atau ini. Oke lah, kita upload saja dari Image BB si gambarnya biar gampang. Nah, oke. Saya bikin logo gambar ini, misalkan saya open saja. Baru saya unggah. Oke, caranya sama seperti tadi. Kita nantinya di Image BB ini bakal ngambil link dari si gambarnya. Ini open new tab. Nah, di sini sudah ada link dari si gambarnya beretensi JPG. Nah, link ini nanti bisa kita masukkan ke dalam tag HTML-nya. Jadi kita tinggal akses, misalkan di sini saya tambahkan
IMG C. Oke, baik, karena di sini lagi azan asar, jadi mungkin kita bakal break dulu sambil menunggu azan selesai. Seperti itu. Nah, oke baik, kita lanjut. Nah, di sini di IMAX SRC ataupun source-nya ini, kita bisa pastekan link yang sudah kita upload tadi, link gambar yang kita upload di IMAX BB tadi. Contohnya di sini saya bisa paste. Nah, lalu di dalamnya ini deskripsi dari si image-nya kita bisa pakai ALT, IoT image misalkan. Nah, lalu untuk loadingnya seperti tadi kita bisa pakai lazy loading seperti itu. Oke, kita save.
Kita coba reload si halaman webnya. Hmm, oke, nggak ke reload image-nya. Hmm, oke. Sepertinya gambarnya cukup besar ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen ngecilin gambarnya, bisa saja resolusinya dikecilin. Atau nantinya apa namanya di nanti kita coba setting di CSS-nya juga bisa sebenarnya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita cobakan. Nah, oke. Nah, jadi ini dia kita bisa post a image in your web page. Jadi kita bisa menambahkan si image di dalam web page-nya. Jadi di sini image-nya sudah kita tambahkan. Kalau misalnya kita reload lagi, nah image-nya bakalan tetap ada karena sudah pertama kali dibuka. Kalau misalnya kita buka lagi di incognito misalnya. Nah, si image-nya masih nge-reload. Kalau misalkan kita tidak pakai lazy, akan tidak pakai lazy loading-nya. Jadi kalau misalkan tidak pakai lazy loading, si page-nya bakal selalu nge-reload. Jadi dia akan nge-reload sampai si image-nya itu, nah bakalan bertahap seperti ini. Kalau misalkan pakai lazy loading, dia bakalan ditunggu dulu sampai semuanya si page-nya itu bakalan keluar. Nah, kalau misalkan kita pakai lazy loading, misalkan seperti tadi. Nah, kalau misalkan pakai lazy loading, dia bakal nunggu dulu. Jadi semua gambar itu harus ke-reload dulu, nanti baru ditampilkan oleh si web page-nya. Seperti itu. Nah, untuk kecepatannya tergantung dari ukuran filenya. Jadi tergantung ukuran filenya untuk kecepatan reload si gambarnya. Seperti itu. Nah, oke. Lalu selanjutnya itu ada HTML table. Jadi di sini si HTML table ini ada elemen yang digunakan untuk menampilkan data dalam format table tentunya dengan baris dan kolom. Nah, lalu tabel ini digunakan secara luas dalam pembuatan halaman web untuk menyajikan data yang terstruktur dengan jelas dan rapi. Jadi salah satu fungsi dari HTML table ini nantinya teman-teman bisa apa namanya bisa menambahkan si table ini untuk menampilkan data yang ada di dalam database misalkan itu bisa dilakukan. Nah, lalu untuk scriptnya bentuknya seperti ini. Ada TR. Nah, ada TR dan ada TH dan ada TD. Nah, TH ini digunakan sebagai nama kolom.
dan TD ini nantinya digunakan sebagai konten dari kolomnya. Seperti itu. Contohnya, kita coba bikin scriptnya dulu. Misalkan di sini, em, misalkan di sini kita bisa bikin NIM, lalu misalkan hmm, apa, hmm, jenjang. Misalkan. Nah, kalau misalkan kita buka di browser, nah, misalnya seperti ini, nanti bakal ada NIM, nama lengkap, lalu masuk alamat dan sebagainya. Nah, di sini kita misalkan bisa bikin datanya misalkan. Nah, datanya ini nantinya bisa saja kita ambil dari si database. Misalkan, kan 1, 2, 1, 6, 8 misalkan. Lalu, em, hmm, nah, oke, kita. Nah, oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa bikin tabel di HTML-nya. Nah, nanti untuk garis-garis yang ada pada tabelnya, mungkin nanti kita bisa desain di CSS-nya. Seperti itu. Nanti kita bakal masuk ke section CSS-nya. Jadi kita bisa bikin desain dari tabelnya seperti apa, lalu bikin garis yang ada di dalam tabelnya seperti apa. Nah, itu nantinya bakal kita atur di CSS-nya. Seperti itu. Nah,
Lalu di sini ada HTML list. Jadi list ini adalah script HTML yang dapat digunakan untuk membuat daftar atau list berbagai jenis seperti daftar tak berurutan ataupun unorder list ataupun order list yang berurutan ataupun order list namanya dan daftar deskripsi ataupun description list. Nah, lalu untuk tag-nya kita bisa menggunakan tag seperti ini. Sekarang kita cobakan di HTML-nya. Nah, pertama kita coba unorder HTML list. Nah, unordered HTML list ini adalah list dengan bentuk ada titik. Misalkan di sini saya bikin list ya. Saya bikin list, makan Nah, kita coba lihat si unordered list, iya, si unordered listnya. Nah, bentuknya seperti ini. Oh, sih. Nah, masih kecil, terlalu kecil. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk si unordered listnya, HTML listnya, dia bentuknya bakalan ada titik-titik seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa bikin untuk menampilkan data yang bersifatnya listing. Eh, Lalu ada ordered listing ataupun list yang dimana bentuknya itu apa namanya dalam bentuk angka. Nah, untuk tagnya dia pakai DL dan DT. DL akan udah Jepang. Hmm, Cina. Hmm. Nah, kalau kita reload, oh sorry, L bukan W. Hmm. Nah, oke. Nah, di sini ada bentuk dua listing, ada unorder listing dan ada order listing. Nah,
Tadi unorder dia bakalan membentuk seperti titik seperti ini. Tapi kalau misalkan order list, dia bakalan menampilkan dalam bentuk angka seperti ini. Seperti itu. Nah, lalu ada juga description. Nantinya bakal memberikan deskripsi terhadap list kita. Misalkan, um, hmm, tadi menu, apa, coffee. Nah, oke. Nah, bentuknya seperti ini. Dia bakal memberikan list deskripsi pada list yang sudah kita create. Nah, kalau misalkan kita buat listing juga, misalkan kita pengen combine dengan si order list. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita lakukan. Kita coba saja. Kita pakai si. Oke. Oke. Nah, kita juga sebenarnya bisa combine antara si unorder list ataupun order list ke description-nya seperti ini. Jadi di apa di eh, kontennya ada order list-nya, lalu ada description untuk si kontennya misalkan. Nah, kita juga bisa combine si tag tersebut. Contohnya seperti ini, ada pakai OL, OL ini description, sorry, order list HTML, dan lalu ada DL ini, DL ini untuk si apa? Untuk si description si listnya seperti itu. Nah, lalu yang bagian ketujuh ada HTML link. Jadi HTML link ini memungkinkan kita untuk membuat hyperlink di webnya. Teman-teman bisa menggunakan hyperlink ini untuk menuju ke link selanjutnya, misalkan. Nah, lalu untuk tag-nya ada beberapa bentuk sebenarnya. Ada yang bentuk ya bentuk eksternal saja, biasa. Lalu ada bentuk untuk ke email. Lalu untuk open new tab juga bisa. Lalu ada untuk gambar yang nantinya bakalan teman-teman gunakan juga bisa seperti itu. Nah, kita cobakan kan di sini. Terus kita coba yang nomor dua. Misalkan di sini saya pakai Google misalkan.
Hmm. Nah, oke. Nah, di sini ada hyperlink open Google Page. Kalau misalkan kita klik, tentunya dia bakal lari ke halaman Google. Nah, ya salah satu fungsi dari hyperlink adalah seperti itu, dia bakalan mengarahkan ke halaman page yang lainnya. Nah, lalu kalau misalkan kita bikin email, email juga sebenarnya juga bisa. Nah, nanti bakal lari ke email sih sebenarnya. Pakai tag email tuh. Nah, misalkan di sini saya bikin email itu. Nah, misalkan di sini saya bikin emailnya, email saya. Di reload. Nah, kalau misalkan kita klik, nah dia bakalan buka si email bawaan. Kalau di sini saya pakai email, misalkan email ini. Nah, ke email ini dia bakal mengarahkan ke email yang kita login. Kalau di sini kan existing dari si emailnya adalah pakai aplikasi emailnya si MacBook nih, seperti itu. Nah, nanti langsung bakal direct ke emailnya seperti itu. Nah, lalu ada kita bisa buka dalam tab baru si link tersebut. Nah, seperti ini dia bakalan langsung nge-write email ke alaman email yang sudah kita create tadi. Seperti itu. Kalau misalkan kita bikin hyper link untuk mengarahkan ke email. Nah, kita bisa bikin si link tersebut ke tab baru juga. Ini tab. Nah, dengan tambahan tag di sini kita bisa tambahkan target underscore blank. Kita coba lihat. Oke, kita coba klik. Nah, oke, link tersebut bakal membuka si halaman Google di new tab baru. Jadi dengan adanya si target blank tadi, nah memungkinkan kita untuk menambahkan hyperlink dengan apa namanya dengan eh, buka di tab baru. Nah, lalu ada juga link dengan image. Teman-teman bisa nambahkan link dengan image, katanya pakai atau pakai tadi. Nah, lalu image-nya, contohnya di sini saya bisa pakai image si icon tadi lah, biar tidak terlalu besar reload-nya. Lalu em, alamatnya bisa pakai ini. Coba lihat. Oke, nah di sini si image ini bisa kita klik. Kalau misalkan kita klik, seharusnya dia bakal lari ke Google. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada beberapa jenis ataupun beberapa bentuk dari hyperlink yang ada di web page tersebut. Ada yang
basic basic ya, kita klik dia bakalan open di send tab, and then open email. If you click this hyperlink, then we will go to direct in your email to sending the email. Jadi dia bakalan ngirim si email ini ataupun si hyperlink ini ke email yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Lalu and then open in new tab, if you make this text script in your open the new tab. Nah, dia bakalan buka tab baru di browsernya. And then the last image link. Jadi kalau misalkan kita klik si image-nya, dia bakalan ya sama sih fungsinya, tapi bedanya dia bakalan menggunakan image, use the image for the visualization for the hyperlink seperti itu. Jadi dia bakal menggunakan image. Nah, image ini nantinya ya bisa saja teman-teman ganti dengan gambar button ataupun tombol, bisa saja seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada komentar di HTML. Nah, jadi komentar itu adalah salah satu fitur yang penting juga pada HTML. Jadi dengan adanya komentar, si script tersebut tidak bakal dijalankan oleh si HTML-nya. Nah, contohnya dengan komentar kita bisa mengkomentari si apa namanya si image tadi misalkan. Nah, image link tadi. Teks kita paste di sini. Nah, kalau misalkan kita komentari, nah dia tidak bakal muncul di halaman web kita seperti itu. Nah, biasanya digunakan kalau misalkan teman-teman masih rancu nih pengen ngapus atau tidak si script tersebut, padahal kayaknya masih butuh deh. Nah, teman-teman bisa komen aja si scriptnya ataupun si tag-nya, HTML-nya seperti itu. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang jelas, boleh silakan ditanyakan. Sambil saya absen terlebih dahulu mungkin. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan, silakan. Kalau untuk absennya gimana Pak? Apa? Kalau untuk absen udah belum Pak? Udah saya absen. Saya cuma lihat dari partisipan yang ada di Zoom-nya. Itu aja. Kan di Zoom bisa lihat partisipannya. Ya udah, saya mengacu ke situ saja. Saya udah Pak. Udah di absen belum Pak? Udah. Udah. Oke, terima kasih. Selamat sore Terima semuanya. kasih Pak, selamat sore. Sama-sama.